HRS marah dan menangis di pengadilan mirip drama Korea. Tapi drama terepiknya adalah ketika dia nampak menangis dan menghapus air matanya. Suasana pengadilan sempat hening. Ya bukan karena terharu sih, namun kayaknya lebih orang bingung. Kok Rizik nangis sih? Bukannya dia singa padang pasir? Mungkin begitu yang ada di dalam hati hakim, jaksa, kuasa hukum. Ahok sang penista agama, kata Rizik, didukung oleh oligarki yang sukses menggalang dukungan presiden, wapres, panglima TNI, Polri, beserta segenap jajarannya untuk menjadi gubernur DKI. Mereka yakin Ahok akan menang. Ahok juga didukung semua ormas besar, parpol, media, lembaga survei. Ada pula buzzer bayaran yang ditugaskan menyerang siapapun yang tidak mendukung Ahok. Ada juga ulama yang mengeluarkan fatwa sesat yang memanipulasi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada pula barisan paranormal untuk menguatkan kekuatan gaib. Ini semua bisa terjadi, kata Rizik, karena adanya siraman dana dari oligarki. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik dikemas, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4/11 dan 2/12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Dia bilang ketika akhirnya dia pulang, operasi perburuan terhadap dirinya terus berlangsung. Secara jelas dia menuduh TNI dan Polri sebagai kaki tangan operasi penghancuran Rizik dan FPI. Menurutnya pengadilan Rizik ini adalah hasil kerja operasi intelijen yang didanai oligarki. Para penguasa itu menunggangi polisi dan kejaksaan, kata Rizik. Rizik juga mengecam Pangdam Jaya karena menurunkan baliho selamat datang Rizik Syihab di Petamburan. HRS marah dan menangis di pengadilan mirip drama Korea. Pengamat komunikasi Ade Armando turut berkomentar terkait penolakan mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab atau HRS terkait tuntutan hukum yang diterimanya dalam sidang kasus kerumunan di Petamburan. Menurutnya, sidang HRS sama dengan drama Korea dan sinetron. Dia marah lalu menangis karena merasa sebagai korban konspirasi oligarki politik. Di pengadilan kemarin, dia bahkan menggunakan syal Palestina, ujarnya dalam video di kanal YouTube Cokro TV. Menurut Ade, hakim meminta HRS untuk meninggalkan syal yang dikenakan itu, sebab ruang pengadilan seharusnya bersih dari pesan-pesan politik. Untungnya Rizik tidak marah dengan permintaan hakim dan meninggalkan syal tersebut. Mungkin karena hakim mengatakan dengan nada meramah, begitulah ungkapnya. Namun Ade mengatakan bahwa media sudah memberitakan HRS mengenakan tanda solidaritas Palestina saat sedang terancam hukuman penjara. Namun drama terapik adalah ketika Rizik menangis sembari bercerita bahwa dia sedang dizalimi pemerintah. Menurutnya pengadilan itu adalah peristiwa politik, bukan kasus hukum, katanya. Hukum hanya alat justifikasi untuk memenuhi dendam politik, begitulah katanya. Akademisi UI itu menilai bahwa apa yang diceritakan oleh HRS adalah karangan bebas. Sebab HRS tidak pergi ke Arab Saudi untuk hidup dalam persaingan, melainkan melarikan diri. Dia bukan diasingkan tetapi melarikan diri. Waktu itu dia harusnya hadir menjadi saksi dalam skandal chat dan beberapa kasus hukum lainnya. Ade memaparkan bahwa HRS semula mengaku ingin umroh dan melanjutkan disertasi tidak kunjung pulang sampai akhir 2020 kemarin. Polisi Indonesia sampai sempat memasukkan Rizik dalam daftar buronan. Lalu polisi juga sempat mengeluarkan surat pemberhentian kasus chat. Namun Rizik tak kunjung kembali, gitulah paparnya. Habib Rizik sebut Ahok hingga ngaku diserang dukun dan buzzer. Zulfikar Akbar gampang tunjuk kemana saja. Kasus yang menimpa mantan imam besar FPI Habib Rizik hingga kini masih terus berlangsung sampai ke tahap pembacaan pledoi alias nota pembelaan. Habib Rizik mengaku saat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
beberapa hari yang lalu sambil menyebut nama Komisaris BUMN Basuki Cahayapurnama alias Ahok jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menang pilkada juga karena dukungan ormas. Para oligarki sangat yakin bahwa berani memastikan Ahok si penista agama itu pasti menang di pilkada DKI bukan saja menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik. Begitulah ungkap Habib Rizik. Bukan hanya itu, Habib Rizik juga mengatakan jika Ahok juga membayar buzzer serta dukun hingga paranormal untuk meminta bantuan gaib sampai para preman demi mengintimidasi masyarakat agar mendukungnya. Belum lagi penerbitan fatwa sesat dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis serta manipulasi hujah dan korupsi dalil. Juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki, lugas Habib Rizik. Tanggapi pernyataan Habib Rizik yang seakan-akan menyerang Ahok secara sepihak, Zulfikar Akbar pun ikut buka suara. Menurut Zulfikar Akbar, sambil membandingkan jika dirinya yang banyak dosa biasanya diancam hanya melalui dosanya sendiri, kita yang banyak dosa ini hanya diancam oleh dosa-dosa sendiri, begitulah tulisnya dalam akun Twitternya. Kemudian membandingkan orang kebanyakan dengan menyindir Habib Rizik usai menyebut Ahok dalam sidang jika ia tanpa dosa, yang bisa ditunjuk siapa saja. Beda dengan orang yang suci tanpa dosa seperti beliau ini, bisa gampang arahkan telunjuk ke mana saja, pungkas Zulfikar Akbar menanggapi pernyataan Habib Rizik. Habib Rizik semenjak bulan November 2020 terjerat kasus kerumunan yang menyebabkan dirinya ditahan hingga ditetapkan tersangka sampai saat ini. Terlibat kasus kerumunan di dua tempat berbeda di Jakarta dan Jawa Barat. Habib Rizik sebut semua kasus yang dialaminya bermula dari Ahok ex-pentolan FPI Habib Rizik. Menyebut semua masalah hukum yang menjeratnya saat ini bermula kala dirinya digencar menuntut Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk diadili pada aksi 411 dan 212 pada 2016 silam. Hal itu disampaikan Habib Rizik saat membacakan pledoi atas nota pembelaan di kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tidak bisa dipungkiri, semua bermula dari aksi bela Islam 411 dan 212 pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016. Saat itu umat Islam menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena menistakan Al-Quran, ujar Rizik dalam sidang. Menurut Rizik kala itu Ahok yang notabene sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 banyak dukungan semua elemen dari mulai Presiden, Menteri, TNI Polri, serta seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, Rizik juga menyebut mainstream hingga puja-puji sejumlah lembaga survei dengan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok, serta para dukun dan paranormal untuk meminta kekuatan gaib serta gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lama, fatwa dari ulama sesat dan gadungan mendukung Ahok serta memutarbalikkan ayat dan hadis, serta manipulasi puja dan adil. Di samping juga ada siraman besar dana dari para cukong dan oligarki. Begitulah tutur Rizik.